Bahas One Punch Man chapter 185, upgrade kekuatan Genos. Chapter ini mantap cuy. Dan entah kenapa chapter ini rilisnya itu mundur ya. Aku sempat nyari info dan ada rumor yang berkata bahwa mangaka kita Yusuke Murata Sensei itu saking sibuknya dengan proyek anime One Punch Man season ketiga. Hal ini membuat kesehatan Yusuke Murata menurun. Tambah waktunya bersama keluarga itu juga jadi berkurang. Makanya beliau minta libur 2 minggu. Yang gak salah juga sih ya, namanya juga badan gak enak kan. Tapi di chapter 185 ini kita akhirnya diberi hal yang segar lagi. Setelah berchapter-chapter membahas Tatsumaki, Fubuki, Saiko, Tsukuyomi, kita akhirnya melihat Genos lagi. Gak cuma sepanel 2 panel ya. Guys, kita bahas chapter ini. Cover dari chapter ini memperlihatkan Genos yang dengan tampang serius banget ya. Artnya cuy, wah ini bagus banget. Aku gak ngerti lagi dah, Yusuke Murata bikin view apa dari jauh itu bagus, close up juga bagus banget. Terus judul dari chapter ini adalah Updates. Cerita dibuka dengan sebuah monster yang sudah dibuat tidak berdaya oleh Flashy Flash. Dia marah. God, kau ini bicara apa? Flashy Flash pun menjawab, benar juga, pakan ternak sepertimu mana mungkin tahu. Kalau begitu aku akan merubah pertanyaanku. Di mana aku bisa menemukan sisa-sisa asosiasi monster? Contohnya monster yang seperti ini. Flashy Flash ini ternyata ingin bertemu dengan si Manako. Tiba-tiba monster ini malah menyerang Flashy Flash dari belakang. Tapi dengan cepat Flashy Flash berhasil membelah monster itu menjadi banyak bagian. Dan ternyata Flashy Flash ini ingin mencari Manako karena dia itu adalah monster yang pernah bersinggungan dengan God. Dan Flashy Flash harus segera menemukan Manako sebelum dia dikalahkan oleh pahlawan lain. Terus dia tiba-tiba teringat dengan Saitama dan berniat meminta bantuan dari Saitama dalam pencarian ini. Karena di sini ternyata Flashy Flash itu benar-benar mengakui Saitama. Tapi kayak gimana ya, meskipun tampangnya begitu, tapi dia punya bakat. Dengan mentor kelas atas dia bisa berguna. Kayak jadi masih sombong tapi nggak mau ngakui gitu. Terus kita dibawa ke sebuah gym di mana Tank Top Master sedang latihan fisik. Dia lalu berkata, power up dari Fubuki membuat tank topnya jadi lebih sesuai dan elastis, tapi efeknya sekarang sudah habis. Dan ada di sini gambarnya waktu masih gendut gitu, dan sekarang udah menjadi keker lagi. Ini dia jadi gendut pas kapan sih, lupa aku. Dan ini maksudnya tank topnya dibantu sama Fubuki gimana sih? Aku kok lupa ya. Ternyata di tempat ini tuh mereka sedang mengadakan pertemuan tank top ke-37. Anjir, ada pertemuan tank top bangset. Pertemuan apaan nih? Tapi sayangnya member mereka itu berkurang banyak semenjak insiden pemburu pahlawan Garo. Para anggota yang tersisa merasa dihianati teman-teman mereka yang sudah cabut. Tapi Tank Top Master sebagai pemimpinnya ya berusaha menenangkan para juniornya ini. Tidak apa, aku merasa Tank Top baru pasti akan segera masuk. Di saat yang sama langsung ada 3 pahlawan kelas C, Yotoko, Mas Cowboy dan Stateless Mas yang ingin bergabung menjadi muridnya Tank Top Master sebagai anggota baru. Dan mereka pun di sini sangat diterima dengan baik. Kita lalu dibawa ke sebuah jalan raya di mana ada pria dengan pakaian anak ayam sedang menyeberangkan anak-anak. Tiba-tiba dia melihat Charles Emperor di seberang jalan dan malah ngopi bareng nih mereka berdua. Ternyata dia adalah Phoenix Man yang pernah bertarung dengan Charles Emperor. Terus setelah dikalahkan oleh Charles Emperor, dia pun melemah dan menjadi Chick Man atau manusia ayam. Lucunya adalah Charles Emperor ini menodongkan senjatanya di bawah meja. Ini kayak interogasi tapi di restoran gitu. Tapi Chick Man berusaha untuk membuat suasana menjadi lebih santai karena sekarang ini dia itu sudah tidak punya kekuatan dan berusaha untuk mencari cara untuk hidup yang benar, dan ternyata dia yang sekarang itu malah disukai oleh anak-anak. Chick Man lalu bertanya, terus ada perlu apa kau denganku? Charles Emperor pun lalu bercerita, sisi gelap dari asosiasi para pahlawan yang kau katakan saat itu ternyata memang benar. Karena itu katakan siapa sumber informasimu dan semua hal yang sudah kau tahu. Wah, ini Charles Emperor mulai bergerak nih dia nih. Mulai nggak percaya dengan asosiasi para pahlawannya sendiri. Terus kita dibawa ke tempat lain lagi di mana Super Alloy Dark Shine sedang berlatih dengan keras. Tapi ternyata dia benar-benar masih depresi. Gawat, sebanyak apapun aku berlatih, aku tetap takut pada pertarungan selanjutnya. Anjir, ini gimana ya? Padahal tubuhnya itu jauh terlihat lebih besar dan lebih kuat daripada saat masih di asosiasi para monster. Bahkan junior dari Dark Shine pun juga merasa khawatir melihat dari luar ruangan. Terus kita berpindah tempat lagi di kota Y. Kota ini tiba-tiba diserang oleh banyak monster yang mengaku sebagai forest folk atau warga hutan, yang bentuknya kayak akar dan pohon gitu. Kayak Groot berarti malahan. Mereka ini berniat untuk menginvasi kota dan ingin
menghijaukan planet bumi dengan membuat manusia sebagai pupuk alami bumi. Anjir. Ternyata nama lengkapnya adalah Tiger Forest Folk, yang ternyata dia itu juga mempunyai level bencana tiger atau harimau. Ternyata mereka itu sudah menyebar untuk menginvasi kota, tapi sudah banyak pahlawan yang berusaha menghalangi mereka. Ada Dynamite Man kelas C, Recluse Samurai kelas B, dan Ecolograms kelas C, dan Magic Trick Man kelas A. Di sini Magic Trick Man pun langsung mengeluarkan asap untuk menghalangi pandangan dari Tiger Folk Forest. Para pahlawan pun langsung masuk ke dalam asap dan berniat menyerang sambil membutuhkan para Tiger Forest Folk ini. Tapi sebelum mereka berhasil menyerang, mereka itu langsung terjerat oleh akar-akar ini dan tidak bisa bergerak lagi. Saat sudah mulai putus asa, tiba-tiba para pahlawan tank top datang dan menyelamatkan mereka semua. Tapi tidak berhenti sampai di situ, mereka terus mendorong maju dan mengajak pahlawan lainnya untuk bersiap di belakang mereka. Serangan bersama ini ternyata cukup efektif untuk mendorong mundur Tiger Folk Forest. Tapi serangan mereka tiba-tiba berhenti saat mereka berhadapan dengan musuh yang sebenarnya. Ternyata ini adalah monster dengan level bencana naga Forest King. Kalian pikir aku, sang raja hutan, akan membiarkan manusia-manusia busuk seperti kalian kabur? Ayo anak-anakku, ini adalah pupuk manusia untuk kalian makan. Makanlah mereka. Tapi tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar tepat di depan Forest King bersama para pahlawan lain yang sedang terjerat akar. Para pahlawan dan Forest King pun di sini bingung nih, apa yang sebenarnya terjadi. Lalu muncul bayangan seseorang dari asap ini dan dia berkata, gitu ya. Kekuatan api baru ini kelihatannya sangat cocok. Dr. Kuseno memang hebat. Aku rasa aku bisa melawan level naga ini juga. Setelah ini aku ingin minta latih tanding dengan Saitama Sensei. Tapi sebelum itu aku akan menyingkirkanmu. Ternyata ini adalah Genos dengan armor terbarunya. Anjir guys, ini apa ya, desainnya bagus banget loh. Upgrade-nya Genos itu selalu ditunggu-tunggu gitu di One Punch Man. Soalnya dia setelah misi hancur, setelah misi hancur, setelah misi hancur. Jadi kayak penasaran aja gitu loh. Dan tiba-tiba tanpa kita diperlihatkan pertarungannya bagaimana, pertarungan ini selesai dengan kemenangan Genos. Intinya Genos menang aja. Genos pun langsung menemui Saitama dan Saitama itu di sini langsung notice, kau ganti suku cadang lagi ya? Iya Sensei. Dan yang lucu adalah kemenangan Genos ini malah membuat para anggota tank top menjadi semakin bersemangat sekaligus kesel karena kekuatan fisik mereka yang sudah dilatih dengan sangat keras kalah terhadap mesin, maksudnya kalah terhadap Genos gitu. Dan chapter ini selesai. Ayo mantep guys. Genos di sini keren banget. Panel ini wah, spread page ini wah gila, keren banget sih. Ya meskipun sebenarnya dalam chapter ini tidak terlalu banyak yang bisa kita bahas ya. Kecuali poin yang menarik yaitu tadi Genos yang baru ini. Wah, keren banget. Oh ya, dan kita mari berdoa untuk kesehatan Yusuke Murata Sensei agar lebih sehat lagi ya, karena kita pasti menunggu One Punch Man chapter 186 dan seterusnya. Kita kan juga nggak bisa memaksakan Yusuke Murata untuk tetap menggambar dalam kondisi yang tidak baik kan. Nah, itu adalah pembahasan chapter 185 dariku. Seperti biasa guys, komentar, tanggapan, teori silahkan drop di bawah.